Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang tempat ibadah yang sesungguhnya. Harapan saya, apa yang saudara pelajari ini tidak sekedar menjadi konsumsi otak, tetapi biarlah ini menjadi konsumsi jiwa, dan bukan sekedar menjadi tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kertas, tetapi biarlah ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini yang dimengerti sebagai rumah ibadah adalah gereja. Banyak orang Kristen merasa sudah beribadah kepada Tuhan kalau sudah datang ke gereja untuk mengikuti suatu liturgi. Saudaraku, bila pengertiannya demikian, maka konsep kualitas hidup kekristenan tidak berbeda dengan agama-agama pada umumnya. Padahal Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, maka kamu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti apa itu ibadah. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita bisa mengerti bahwa ibadah adalah penggunaan potensi kehidupan untuk kepentingan Tuhan yang ditujukan atau dirasakan oleh manusia di sekitarnya. Maka wilayah ibadah adalah seluruh tempat di mana kita berada. Saudara bisa baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Mulai sekarang, jangan merasa beribadah kepada Tuhan hanya pada waktu datang ke gereja. Jangan merasa kalau sudah ke gereja, sudah beribadah dan merasa puas. Tetapi mari kita harus merasa sedang beribadah kepada Tuhan ketika kita ke tempat bekerja, di kantor, warung, toko, dan lain sebagainya. Pada waktu pulang ke rumah, setelah selesai bekerja mencari nafkah, bukan berhenti beribadah, tetapi beribadah di rumah untuk mengurusi dan memperhatikan keluarga. Lalu bagaimana dengan gereja? Apakah gereja bukan rumah ibadah? Gereja adalah rumah ibadah para pendeta dan full-timer di lingkungan gereja. Sebab di sanalah para rohaniwan menggunakan semua potensi kehidupannya untuk beribadah kepada Tuhan yang ditujukan bagi jemaat. Bagi jemaat pada umumnya, gereja lebih disebut sebagai rumah pertemuan atau ruang pertemuan ketimbang rumah beribadah. Kita tidak boleh menyamakan liturgi atau upacara agama dengan ibadah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau baca teks Alkitab di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat 25, jelas dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di situ ada kata ibadah, dalam teks aslinya adalah episunogage, yang lebih tepat diterjemahkan pertemuan bersama, khususnya pertemuan orang-orang Kristen. Hendaklah kita tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran bahwa ibadah hanya ada di dalam gereja. Situasi sekarang ini Bapak Ibu harus menyadari, harus mulai kembali sadar bahwa kita itu sedang ditegur oleh Tuhan, bahwa ibadah yang benar adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan semua potensi yang ada, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di gereja, jemaat mendapat briefing atau pengarahan, sedangkan dalam kehidupan setiap hari, jemaat menjalankannya atau mempraktekkan apa yang sudah diterima di gereja. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan segala pertemuan-pertemuan itu, karena di situ Bapak Ibu mendapatkan pengarahan, briefing bagaimana menjalani hidup yang benar menurut Tuhan. Jadi
Dimanapun kita mengembangkan diri, menggunakan potensi bagi Tuhan yang ditujukan dirasakan bagi sesama, itulah tempat ibadah kita. Amin.